Assalamualaikum, hai guys, mari fokus pada materi yang bakal dibahas di video kali ini dan gak perlu fokus sama love this script. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi di episode kali ini itu bahasanya sangat Islam minded. Jadi buat teman-teman yang non muslim boleh di skip aja video ini dan nonton videoku yang lain. Tapi kalau mau tetap dilanjutin boleh kok. Tapi ya jangan merasa aneh atau malah tersinggung kalau misalnya ada sesuatu yang beda dengan keyakinan teman-teman. Soalnya kan ya namanya juga beda keyakinan ya nggak? Udah disclaimer loh ya. Udah disclaimer, oke? Episode kali ini adalah episode spesial dalam rangka menyambut Hari Idul Kurban yang udah tinggal sebentar lagi. Kurban sendiri secara harfiah artinya adalah dekat. Jadi bagi yang belum mampu melaksanakan ibadah haji pada hari itu, Allah memberi kesempatan pada kita untuk mendekatkan diri kepadanya dengan cara berkurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah. Secara syariat yang berlaku sekarang memang sudah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim ya, di mana Allah menguji ketakwaan beliau dengan perintah untuk menyembelih putranya sendiri yaitu Ismail. Dan ketika ketakwaan itu sudah teruji, akhirnya Allah menggantinya dengan hewan sembelihan. Tapi kalau secara histori itu memang sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam. Pasti teman-teman tahu kisahnya dong tentang Habil dan Qabil, yaitu dua putra Nabi Adam, di mana karena suatu perkara, yaitu untuk menentukan dengan siapa mereka akan menikah, akhirnya Allah memerintahkan untuk berkurban. Nah, Habil itu memberikan hasil peternakan terbaiknya, yaitu hewan yang gemuk, sehat, cabi gitu ya. Sementara saudaranya Qabil itu memberikan hasil pertanian yang buruk, udah rusak, mungkin uleran gitu, yang seadanya gitu. Atau kalau di versi lain ada domba gemuk versus domba kurus. Dan ternyata hanya salah satu di antara mereka, yaitu Habil, yang diterima kurbannya. Ini menunjukkan bahwa untuk berkurban itu haruslah dengan sesuatu yang terbaik. Berkurban adalah sebagai bukti cinta sekaligus penegasan status kita sebagai budak. Budak cinta. Loh, nggak apa-apa. Yang namanya istilah bucin, kalau versi lengkapnya adalah budak cinta atau bukti cinta, itu jadi keren. Tergantung ke siapa kita ngebucinnya. Dan kalau ngebucin itu akan melahirkan sebuah pengorbanan, dan itu butuh action. Katanya kagum, katanya suka, katanya cinta. Tapi karena tidak ingin merusak hubungannya yang sudah terlanjur baik, atau supaya hubungannya nggak awkward gitu ya, akhirnya diem-diem baik. Dipendam aja itu perasaan dalam hati. Ya ditikung. Diungkapkan dong. Meskipun hasil akhirnya diterima atau enggak itu masih misteri, tapi kan tetap harus ada usahanya, harus ada ikhtiarnya. Karena ikhtiar itu kan masuk wilayah yang kita kuasai, wilayah yang akan dihisap, wilayah yang akan melahirkan dosa maupun pahala. Jadi harus diupayakan. Tapi kalau cuma diam, dipendam aja itu cintanya dalam hati, ya tidak akan menghasilkan apapun kecuali rasa penasaran. Ya minimal diabaikan lah. Ya kalau ke manusia atau ke sesama hamba yang lain aja perlu adanya pembuktian cinta, apalagi ke sang maha cinta, ke sang pemilik hati. Harus lebih dong, lebih wow gitu. Kan harapannya kita bakal di-notice, di-mention, dibalas, syukur-syukur, bukan diabaikan. Makanya ada anjuran untuk berkurban, bagi yang mampu loh ya. Tapi ya kali, masa pembuktian cinta setahun sekali? Lu katanya ulang tahun setahun sekali. Udah dong, tiap hari kan sholat, tiap hari zakat, puasa, Ramadan. Ya kalau itu mah wajib, penggugur kewajiban kalau itu mah. Setiap saat kita perlu menunjukkan pembuktian cinta kita itu setiap saat. Guys, kalau di permulaan sholat, pastinya teman-teman sering dong membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, nusuku, atau waktu-waktu nusuk, kalau bisa diartikan itu ibadah secara umum di luar waktu sholat. Kalau kita ilustrasikan ya, sholat itu kan ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, wanusuki ini adalah waktu-waktu nusuk, waktu-waktu di antara 2 sholat. Atau kalau di tafsir yang lain bisa juga berarti sembelihan atau korban. Wa mahya wa mati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi keseluruhan hidup kita, bahkan mati kita, itu hanya untuk Allah. Dan itu berarti harus dilaksanakan secara totalitas. Kan Allah juga memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi berislam itu haruslah secara totalitas, tidak hanya sebatas sholat, zakat, puasa, haji, atau ibadah vertikal ke Allah ya, tapi juga menyangkut aspek-aspek yang lainnya, termasuk diantaranya sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan menjalankan Islam secara totalitas itu bukan berarti kita tidak bertoleransi dengan agama yang lain ya.
Karena kadang ada gitu pihak-pihak yang membenturkan dua hal tersebut. Katanya Islam intoleran karena ingin dijalankan secara totalitas. Padahal yang gak gitu juga, kita justru diperintahkan untuk bertoleransi juga. Mungkin salah satu yang paling umum teman-teman tahu itu ada di surat Al-Kafirun ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Atau kalau di surat yang lain, surat Yunus ayat 40-41 misal, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Dan surat yang lain silakan ditanya lebih lanjut ke mentor, pembimbing atau gurunya masing-masing ya. Karena aku nggak akan menjelaskan terlalu detail di sini. Ya, tapi intinya toleransi itu diperintahkan. Jadi, menjalankan Islam secara totalitas dengan toleransi itu bukan dua hal yang kontradiktif. Karena berasal dari satu sumber yang sama dan juga sudah pernah dicontohkan. Kalau teman-teman baca sejarah ya, dulu ketika Islam pernah berjaya dan membebaskan bangsa Eropa dari zaman kegelapan, itu justru orang-orang yang beragama selain Islam yang berada di bawah naungan Islam itu justru hidupnya itu tenang, aman, damai, sejahtera. Ya, jadi silakan dibaca sejarahnya biar paham gitu maksud aku. Jangan mentang-mentang udah move on gitu ya masa lalu terus dilupain. Sentil nih. Jadi istilah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya memang harus dilaksanakan secara totalitas di semua aspek. Mungkin sekarang belum kebayang dan belum bisa kali ya. Cuman setidaknya ada kecenderungan untuk menuju ke sana. Dan itu diperlukan sebuah pengorbanan waktu, tenaga, pikiran. Jangan merasa cukup hanya dengan ibadah wajib aja, tambahin dong sama sunnah-sunnahnya juga. Jangan merasa cukup juga hanya untuk diri sendiri, tapi ajak juga teman-teman lainnya untuk bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi. Tapi, setiap orang itu punya prosesnya masing-masing. Mungkin ada yang baru belajar Islam, ada yang sudah hijrah, ada yang sampai level berikutnya mungkin sudah share happiness atau share nilai-nilai atau kebaikan-kebaikan Islam. Tapi ya kita semua memang perlu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi aku menyampaikan seperti ini juga bukan berarti aku udah baik loh ya. Bisa jadi ibadahku selama bertahun-tahun itu ditolak, ya bisa jadi. Itu mah main tebak-tebakan aja gitu sama Allah. Tapi harapannya kita itu sama-sama belajar. Ya ibaratnya kayak pedang bermata dua gitu ya. Kalau teman-teman dapat manfaat atau efek dari apa yang aku sampaikan di video kali ini ya syukur. Tapi kalau misalnya enggak ya minimal aku yang dapat efeknya gitu. Dan satu hal yang penting adalah setiap pengorbanan yang kita lakukan selama ini itu semata-mata hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena itu adalah level kebucinan tertinggi. Dan kalau Allah sudah sampai nge-notice segala pengorbanan kita gitu ya, segala masalah, halangan, rintangan yang kita hadapi itu bakal... Oke teman-teman, jadi selamat berkorban dan membuktikan cinta tertingginya ke dia. Dan buktikan cintanya juga teman-teman ke dia dan orang-orang di sekitar teman-teman dengan cara share your happiness dan mengajak kepada kebaikan. Apa yang aku sampaikan hari ini itu hanya sebatas kapasitas yang aku pahami. Jadi kalau misalnya ada yang perlu dikoreksi boleh di komen di bawah. Atau kalau ada yang perlu didiskusikan bisa DM atau chat aku ya. Dan dukung aku terus untuk bisa tetap menebarkan kebaikan melalui channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. See you next video. Assalamualaikum.